Indonesia merupakan negara yang kaya ragam budaya dan cita rasa kuliner khasnya. Salah satunya adalah enbal, kudapan unik dari Kepulauan K, Maluku Tenggara. Terbuat dari bahan singkong beracun, enbal menjadi pangan utama di tanah Evap. Kali ini saya akan melihat langsung proses pembuatan enbal bersama dengan para ibu anggota koperasi Nente Idar Ahoy Ngilngov. Singkong menjadi salah satu komoditas pertanian utama di Kepulauan K. Hampir setiap warga memiliki lahan yang ditanami singkong. Ada dua jenis singkong yang biasa tumbuh di sini, yaitu singkong biasa yang disebut kasbi dan singkong beracun yang disebut enbal. Jadi kalau di K ini ada yang namanya kasbi. Kasbi itu singkong yang tidak beracun, dan enbal itu singkong yang beracun yang akan kita olah ini. Nah, kalau dilihat dari daunnya itu, kalau enbal dia punya pucuk hitam ya Bu ya. Ini yang namanya pucuk hitam, dan tangkainya itu merah tapi tidak pekat. Sedangkan kalau kasbi atau singkong yang tidak beracun, dia punya tangkai itu merah pekat dan tidak ada pucuk hitam ya. Itu bedanya antara kasbi atau singkong tidak beracun dengan enbal. Ayo Bu, ini kita bawa ya. Ups. Kelompok koperasi Nente Idar terdiri dari ibu-ibu rumah tangga di Desa Ngilngov. Saat ini anggota aktifnya kurang lebih 20 orang. Mereka fokus pada pelestarian dan pemanfaatan enbal sebagai kuliner khas dari tanah K. Proses pembuatan enbal secara tradisional dan tanpa bantuan mesin masih dipertahankan sebagai ciri khas. Pertama-tama, enbal dikupas dan dibersihkan. Para ibu anggota koperasi sangat terampil dalam mengupas dan membersihkan enbal. Tak heran, karena enbal sudah menjadi pangan pokok pengganti beras dan menjadi salah satu sajian utama sehari-hari warga K. Kalau orang K, kenapa enbal itu jadi makanan pokok Bu? Enbal itu beracun kan Bu? Iya, itu makanan pokok karena dari kita punya moyang kan makan enbal. Jadi katanya anak cucunya juga pilih enbal sebagai makanan pokok. Setelah dibersihkan, enbal kemudian diparut hingga halus dan keluar kandungan airnya. Parutan enbal ini kemudian dibungkus menggunakan kain karung yang seratnya rapat agar terbungkus sempurna. Tahap selanjutnya menjadi yang paling penting, yaitu menghilangkan kandungan racun dalam enbal. Enbal mengandung racun sianida yang jika tak diolah dengan benar akan berbahaya jika dikonsumsi. Nah, ini enbal yang tadi sudah diparut, kemudian dipres dengan kayu agar cairan racunnya itu keluar. Dan di enbal ini ada racun sianida, jadi memang harus dipres. Setelah dipres dan airnya benar-benar keluar semua, kemudian nanti dijemur sampai benar-benar kering dan sisa-sisa racunnya itu menguap. Proses pengeringan ini bisa memakan waktu 1 hari, bahkan lebih, tergantung cuaca saat pengeringan. Enbal yang telah kering kemudian diayak agar tekstur yang didapat halus seperti tepung sehingga disebut tepung enba. Nah, tepung enbal inilah yang kemudian diolah menjadi beragam olahan pangan enbal. Enbal tradisional dibuat dengan dipanaskan di atas wajan tanpa menggunakan minyak. Bisa juga dipanaskan dengan alat cetak yang seperti ini, sehingga enbal bisa langsung dikonsumsi setelah matang. Enbal telah menjadi bagian erat dari kehidupan masyarakat K sejak puluhan tahun lalu. Di setiap kesempatan, enbal pasti menjadi salah satu sajiannya. Kalau ditanya rasanya seperti apa, buat saya yang baru pertama kali makan enbal, apalagi enbal yang tradisional ya, itu rasanya tawar dan awalnya ada sensasi sedikit aneh di mulut, tapi memang enbal ini lebih cocok atau lebih nikmat jika disandingkan dengan lauk ya Bu ya, seperti ikan, sayur. Tapi sekarang juga ada enbal dengan variasi rasa seperti coklat, keju, lalu ada yang mentega dan juga ada gula kacang. Nah, seperti yang satu ini. Seiring perkembangan zaman, enbal juga bertransformasi dengan sentuhan modern.
Tak hanya dibuat dengan rasa original, berbagai varian rasa enbal pun tercipta. Di antaranya rasa keju, coklat, gula kacang, dan mentega. Salah satu pionir modernisasi enbal di Tanah Kei adalah Hilwa Umar Usman. Wanita berusia 31 tahun ini sudah sejak tahun 2003 aktif menciptakan beragam kreasi cita rasa enbal. Dibantu 5 karyawannya, setiap hari 600 hingga 1000 potong enbal diproduksi. Hilwa berinisiatif membuat variasi rasa enbal yang lebih modern demi menjaring konsumen yang lebih luas. Ya, biasanya sih kebetulan kan embal aja yang ada, saya liatin kok lama lakunya. Akhirnya saya coba renovasi lagi, ada inspirasi bikin embal keju. Iya, dan ya anak-anak muda sekarang kan mana nggak suka ya makan embalnya, nggak suka. Jadi udah kita nyoba embal keju, akhirnya semuanya pada suka. Penikmat embal buatannya kini bukan hanya masyarakat di Kepulauan Kei. Hampir setiap hari Hilwa melayani pengiriman enbal keluar kota untuk memenuhi permintaan konsumennya. Dari semula dijual seharga Rp5.000, kini enbal dijual seharga Rp25.000 per bungkus. Masyarakat Kei juga gemar menikmati enbal dengan beragam cita rasa. Tak melulu menjadi pendamping lauk pauk, tetapi juga menjadi kudapan sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan embal tradisional, kalau yang aneka rasa bisa langsung kita makan. Jadi misalnya pada saat sarapan pagi minum sama kopi atau teh, tapi kalau yang tradisional kita harus kombinasikan seperti nasi. Jadi makan bersama makanan-makanan yang lain, misalnya ikan atau sisir, makanan tradisional di sini. Berkunjung ke Tanah Eva tak lengkap rasanya jika tak mencicipi kuliner satu ini. Enbal juga bisa dijadikan sebagai buah tangan asli Kepulauan Kei untuk sanak dan keluarga. Niken Sasi, Ardiansyah melaporkan untuk NET.